Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsia Jamhuri, bisa dipanggil Cia biar lebih akrab. Terima kasih atas kesempatannya, karena kami dari kelompok 1 menjadi kelompok pertama dalam tugas kelompok untuk membahas bahan bangunan modern, dan dalam hal ini saya membahas tentang bata ringan. Untuk pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Insinyur Andi Arham, STMSC, PhD, dan Pak Insinyur Gideon Purwalo, STMSC, selaku dosen mata kuliah teknologi bahan bangunan lanjut untuk infrastruktur. Dan salam kenal dan sejahtera buat teman-teman kelas konsentrasi struktur yang mau menyempatkan waktu mendengar presentasi dari kelompok kami. Jadi semoga presentasi kami sedikit memberikan pencerahan, bisa menambah sedikit pengetahuan teman-teman. Jadi oke teman-teman, saya mulai ya. Hai teman-teman, mari kita mulai. Dan mari kita mengenal salah satu bahan bangunan modern, yaitu bata ringan. Memiliki dua jenis, yaitu AAC dan CLC. Yaitu tip dari Wikipedia bahwa bata ringan merupakan jenis batu bata yang memiliki berat yang lebih ringan daripada batu bata pada umumnya. Dan teman-teman, atau Clad Arid Concrete atau AAC dan Cellular Lightweight Concrete atau CLC, keduanya didasarkan pada gagasan yang sama, yaitu menambahkan gelombang udara ke dalam mortar dan mengurangi berat beton yang dihasilkan secara drastis. Jadi teman-teman, untuk mengetahui perbedaan antara AAC dan CLC, yaitu metode pengeringannya. Kalau untuk AAC, pengeringannya itu menggunakan oven autoclave yang bertekanan tinggi. Namun untuk CLC, dia hanya menggunakan pengeringan secara alami. Terus untuk CLC sering disebut sebagai non-autoclave aerated concrete atau NAAC. Disebabkan oleh reaksi kimia. Adonan AAC umumnya terdiri dari pasir kuarsa, semen, kapur, dan sedikit gipsum. Saat pencampuran pasir kuarsa, semen, kapur, terus gipsum, air dan aluminium pasta akan terjadi reaksi kimia. Bubuk aluminium bereaksi dengan kalsium hidroksida yang ada di dalam pasir kuarsa dan air sehingga membentuk hidrogen. Gas hidrogen ini membentuk gelembung-gelembung udara di dalam campur. Ya, setelah kita mengetahui campuran dari AAC, maka kita juga perlu tahu campuran dari CLC atau Cellular Lightweight Concrete, yaitu beton seluler yang mengalami proses cooling secara alami. CLC sendiri adalah beton konvensional yang mana agregat kasarnya atau kerikil diganti dengan gelembung udara. Dalam prosesnya menggunakan busa organik yang kurang stabil dan tidak ada reaksi kimia ketika proses pencampuran adonan. Foam atau busa berfungsi hanya sebagai media untuk membungkus udara. Jadi pabrikasi dan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan CLC ini juga standar, sehingga produksi dengan mudah dapat juga diintegrasikan ke dalam pabrikasi beton konvensional. Jadi hanya pasir, semen, air, dan foam yang digunakan dalam kepadatan yang didapatkan dapat disesuaikan mulai dari 350 kg per meter kubik sampai 1800 kg per meter kubik, dan kekuatan dapat juga dicapai dari serendah 1,5 sampai lebih 30 Newton per milimeter persegi. CLC sama halnya dengan beton konvensional, kekuatan akan bertambah seiring dengan waktu melalui kelembapan alamiah pada tekanan atmosfer saja. Meskipun tidak seringan AAC, CLC tetap menawarkan penurunan berat yang cukup besar dibandingkan dengan beton konvensional, dan isolasi internal 500% lebih tinggi dan tahan api.
paku dan skrup dapat dengan mudah dipalu di CLC. CLC juga dapat dipotong dengan gergaji. Bahkan panel dinding rumah seluruhnya dapat dicetak hanya dalam sekali tuang. Next, kita ke slide selanjutnya. Jadi, sebelum kita menggunakan produk, kita harus tahu dulu dong sejarah dari produk tersebut. Contohnya yaitu bataringan. Bataringan sendiri dengan jenis AAC ini pertama kali dikembangkan di Swedia pada tahun 1923 dan sebagai alternatif material bangunan untuk mengurangi penggunaan hutan. Bataringan AAC ini kemudian dikembangkan lagi oleh Joseph Hebel di Jerman pada tahun 1943 dan di Indonesia sendiri itu pada tahun 1965 didirikan pabrikasi AAC di Karawang, Jawa Barat. Ya, slide selanjutnya yang penting harus kita ketahui tentang bata ringan, yaitu kelebihan maupun kekurangannya. Ada beberapa kelebihan dari bata ringan. Yang pertama, balok AAC mudah dibentuk sehingga dapat dengan cepat dan akurat dipotong atau dibentuk untuk memenuhi tuntutan dekorasi gedung. Alat yang digunakan pun sederhana, cukup menggunakan alat pertukangan kayu. Dan untuk slide selanjutnya, kelebihan dari bata ringan yaitu karena ukurannya yang akurat tetapi mudah dibentuk sehingga dapat meminimalkan sisa-sisa bahan bangunan yang tak terpakai. Selain itu juga kelebihan dari bata ringan ini, AAC dapat mempermudah proses konstruksi untuk membangun sebuah gedung. Dapat diminimalisirkan produk yang akan digunakan. Misalkan tidak perlu batu atau kerikil untuk mengisi lantai beton. Selanjutnya, bobot yang ringan juga sangat baik untuk bangunan dan mengurangi biaya transportasi. Apalagi pabrik AAC dibangun sedekat mungkin dengan konsumennya. Seperti itu. Selanjutnya, karena ringan, tukang bangunan tidak cepat lelah sehingga cepat dalam pengerjaannya. Selain itu kelebihan dari bata ringan yaitu semennya khusus cukup 3 mm saja dan mengurangi biaya struktur besi, slab atau penguat, mengurangi biaya penguat atau fondasi. Untuk waktu pembangunan lebih pendek, tukang yang mengerjakannya lebih sedikit sehingga secara keseluruhan bisa lebih murah dan efisien. Ya, selanjutnya kelebihannya itu tahan panas dan api karena berat jenisnya itu rendah. Untuk yang ingin punya ruangan yang kedap suara juga bisa menggunakan bata ringan karena dia sudah kedap suara. Untuk lama betonnya itu dia tahan lama, kurang lebih sama tahan lamanya dengan beton konvensional. Untuk bata ringan dia termasuk kuat tetapi ringan karena tidak sekuat beton dan perlu perlakuan khusus. Untuk AC bisa juga digunakan di bata ringan dan dia termasuk yang sudah anti jamur ya. Dan untuk kotak palu bisa menggunakan bata ringan karena dia tahan gempa dan ya seperti kita dia ringan. Ya, selain itu dia anti serangga, biaya perawatan yang sedikit, bangunan tak terlalu banyak mengalami perubahan atau renovasi hingga 20 tahun. Selain itu nyaman, aman karena tidak mengalami rapuh, bengkok, berkarat dan korosi. Jadi itu mungkin kelebihan dari bata ringan. Next kita lanjut langsung ke kekurangan dari bata ringan. Ya, sekarang kita akan mengetahui kekurangan bata ringan karena ada kelebihan pasti ada juga kekurangan. Untuk bata ringan juga memiliki beberapa kekurangan karena ukurannya yang besar. Untuk ukuran yang tanggung akan memakan waste yang cukup besar. Diperlukan keahlian tambahan untuk tukang yang akan memasangnya karena dampaknya berakibat pada waste yang membutuhkan pemasangan. Perekat yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan produsennya. Umumnya adalah semen instan. Nilai kuat tekannya terbatas sehingga sangat tidak dianjurkan penggunaan untuk perkuatan atau struktural. Untuk harganya dia cenderung lebih mahal dari bata konvensional. Di pasaran beton ringan dalam bentuk bata dijual dalam volume
mobil dengan ukuran 60 cm dikali 20 cm dikali 10 cm per kubik. Baterainya terdiri dari 83 buah. Jika dikonversikan dalam persegi, maka satu persegi terdiri dari 8,5 buah. Harga per batang kurang lebih dari 8.000 sampai 9.000, sehingga harga per persegi itu Rp680.000 termasuk semen instan dan ongkos pasangnya. Jadi dia mungkin untuk dia punya kekurangan, dia lebih mahal dari bata konvensional. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhir dari presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam hangat dari saya dan rekan tim saya, Bapak Stanislaus. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Andi Arhan STMSC PhD dan Bapak Insinyur Gedeon Toralo STMSC PhD, dan juga rekan-rekan mahasiswa konsentrasi struktur 2023. Semoga kita bertemu lagi di presentasi-presentasi berikutnya. Terima kasih.